Malam Mas Sabek, Mas Muhammad Sabek. Piye? Gak ada yang mau cerita? Di tenang. Apa kalian mau konfirmasi apa nih? Banyak pertanyaan. Ini kayak gini loh. Saya tuh sebenarnya nggak mau, terus terang ya. Saya tuh nggak boleh lagi di TikTok. Satu, saya dari perintah dari langit itu udah nggak boleh di TikTok karena sudah banyak yang pinter, kalian sudah banyak yang tercerahkan, sudah banyaklah pembawa pesan yang sebenarnya harus itu didengarkan. Nah, sebenarnya gitu. Nah, tapi kalian tuh hari ini pada kayak ngerti nih bahwa emaknya ini walaupun bukan Kristen tapi Natalan, bukan Katolik tapi Natalan, pada kesini semua nih. Aneh kan? Bukan Kristen, bukan Katolik, tapi ikut Natalan. Nih pada hari ini sumo nih, aduh gelap banget deh, banyak banget orang-orang yang kesini kayak unjung-unjung gitu loh. Kayak kalian tuh lagi unjung-unjung ke emaknya ini loh, kayak yuk ke TikTok. Karena tugas saya di TikTok sudah selesai. Itu pusaka leluhur dibalikkan Belanda. Yang dikembalikan nggak penting-penting, masih banyak yang penting. Nyampe sumuk pun padahal hujan. Lah iya ya toh, makasih. Saya untuk yang pembersihan dengan yang sudah memutus siklus dengan saya. Kalian yang sudah paham ya bahwa kehidupan kalian itu adalah serupa siklus, dan kalian semua yang melakukan pelayanan dengan saya membentuk suatu grup WhatsApp gitu. Jadi kita menggalang energi bareng-bareng gitu ya. Jadi jadi kayak suatu wadah di mana kalian bisa ya menyatukan energi gitu ya. Jadi biar nggak merasa sendirian. Kadang-kadang dengan keadaan kita yang nggak ada hujan, nggak ada angin, kita bisa nyembuhin orang, kita bisa ngeruat orang, kita bisa jadi healer, kita jadi bisa tarot reader apa gini gitu, yang suatu kekuatan yang di luar nalar kita. Itu kan kalian merasa sendiri, mau tanya ke siapa, tanya ke sana sini, ntar dikira halu ya kan, ntar dibilang sesat lah, musyrik lah gitu kan. Nah, saya mendirikan WhatsApp tapi hanya khusus untuk yang melakukan pembersihan dengan saya, entah yang naik, entah yang berbayar gitu ya. Karena yang di sini juga kan kalian naik itu sama dengan saya anggap pembersihan energi dengan saya, putus siklus dengan saya. Terus ya nggak usah dipercaya itu yang tsunami, nggak usah dipercaya, fokus ke Tuhan, fokus ke pembersihan. Ini kerjanya semesta ini belum apa-apa. Kita masih harus mundur flashback berapa ribu tahun ke belakang untuk pembenahan di masa depan, dimulai dari kalian itu. Nggak ada, kita nggak punya kekuatan gaib apa-apa. Setiap orang yang muncul dengan kekuatan gaibnya atau kodamnya selalu saya harus buang, nol. Kita harus 100% Gusti Allah. Kalau 100% ya nggak boleh pinjem pakai cincin keris yang ada isinya, itu nggak boleh. Kalau sama saya nggak boleh. 100% Tuhan ya benar-benar kesaktian dari 100% Gusti Allah gitu. Dan kalau kesaktian, kehebatan gini gitu, itu biasanya karena ada karma di kehidupan lalu yang kita harus tuntaskan. Jadi kalian yang rata-rata punya energi kekuatan besar, itu biasanya Anda adalah orang reinkarnasi. Kalau saya itu mereka semua yang zaman dahulu belum menuntaskan PR-nya. Kehidupan ini adalah remedial untuk Anda tes ulang gitu loh. Jadi supaya tesnya berhasil gimana ya, lulus ya, jangan mengulang kesalahan leluhur yang lalu gitu. Saya
Saya tidak antipati dengan leluhur, saya juga tidak antipati dengan agama satupun juga. Kita hanya harus jenak ke Tuhan masing-masing. Ya. Jadi kenapa ada reinkarnasi? Kok saya reinkarnasi? Kok saya merasa pernah punya ini, punya itu zaman dahulu? Kok nggak ada? Yaitu reinkarnasi itu seperti itu. Zaman dahulu Anda mungkin raja dan ratu yang melakukan kesalahan. Di kehidupan ini Anda dapat mendapatkan energi itu untuk apa? Ya untuk dienolkan. Kesaktian apapun juga milik leluhur, enolkan gitu. Kenapa? Leluhur itu ngulangkan siklusnya ya. Sekarang dipikir kalau ke Tuhan itu apa bisa bawa kesaktian? Ya, leluhur meninggal, ya kan? Zaman dahulu leluhur nggak ada nih meninggal dipanggil Tuhan. Apa memungkinkan untuk bisa ke level selanjutnya, ke rumahnya Gusti Allah lah di surga ya, dengan membawa kesaktian? Kira-kira bisa nggak? Nah itu kalian harus apa? Nolkan kesaktian leluhur. Jangan zaman dahulu leluhur itu punya kesalahan, zaman ini kalian mengulangi kesalahan yang serupa. Iya, orang bohong pun ditunjukkan kebenarannya. Iya. Saya lebih banyak di YouTube, tapi YouTube juga 1-2 kali. Saya lebih banyak di grup. Di grup ini juga sebenarnya grup healing, supaya apa? Mereka jenak dengan apa sih yang diinginkan leluhur, kayak gitu. Ngoten ceritanya. Ada yang mau naik? Ada yang mau curhat? Tapi ya ingat, ini pengulangan siklus. Seperti yang saya sudah sampaikan di YouTube, tolong jangan melakukan tindakan apa-apa bila mana ada energi masa lalu yang kembali. Jangan melakukan tindakan apa-apa. Tenang saja, tenang ke Gusti Allah, dibuat santai, dibuat guyon, jangan ngegas. Jangan balikan, jangan jadian, jangan di bulan sebelum Sincia atau Imlek. Jadi saat terbaik kalian mengambil suatu gerakan itu adalah setelah Imlek berakhir. Ya, masuk bulan Ramadan itu bagus. Februari masuk itu bagus. Ya. Gitu. Jadi ingat-ingat. Kalau istilahnya, kalau apa yang kita belum tuntaskan di masalah leluhur itu belum tuntas di kehidupan ini, kalian masih pasti akan digoncang terus imannya. Ya, akan terus otak kalian akan terus bertanya, kenapa begini, kenapa begitu? Kok nggak selesai-selesai siklusku? Yaitu. Bu, kenapa kita dipertemukan dengan NPD? Karma apa di masa lalu yang harus diperbaiki? Ya seperti yang saya bilang, NPD itu kan 11-12 energinya dengan kuasa kegelapan, ya kan? Ya zaman dahulu kalian terlibat dengan kuasa kegelapan yang harus Anda bayar. Apa yang harus Anda bayar? Nah, harus ketemu siklusnya, harus ketemu siapa yang memakai kehidupan Anda untuk pembayaran karma. Itu bisa dibilang ajaib tapi nyata. Tidak bisa dirasional, tidak bisa dipakaikan logika. Banyak dari kita cenderung melogikakan segala sesuatu. Untuk kasus-kasus tertentu seperti masalah si leluhur-leluhur ini, nolkan ke Tuhan. Logikanya pakai logika ilahi baru bisa. Gitu. Dipertemukan dengan NPD ya, zaman dahulu Anda punya hutang kepada NPD ini yang belum selesai, yang harus dituntaskan. Apa? Ya, beda-beda acaranya. Tergantung yang kalian lihat di belakang kalian itu siapa, yang di belakang pasangan NPD itu siapa, yang di belakang NPD itu juga bisa ditanyakan. Siapa kamu? Apa kesalahanku? Zaman dahulu terikat apa? Gitu. Cari tahu, cari info. Kenapa ya? Karena hidup Anda sedang
buat, ya ibarat kata bukan hidup Anda, dibuat main, ibarat kata gitu. Ya, main, kendalinya ada di tangan Anda. Kalau Anda tidak pegangan Tuhan, ya tidak terkendali jadinya. Gitu. Tanpa bantuan Bunda susah saya menemukan siapa yang pakai energi saya sampai harus membayar karma ini. Iya, betul. Oh, di Cio di mundur untuk menang. Kalau ketemu NPD mundur sebentar, ngecas energi baru dihadapi. Karena rata-rata orang-orang NPD itu berhubungan dengan sekte atau kuasa kegelapan. Gitu, ilmu-ilmu kebanyakan pada kabur ditagih NPD. Iya. Ditagih hutang sama NPD. Itu jadi saya ketawa aja nih kalau sama grup-grup yang ngegas dengan NPD. Mereka nggak tahu aja. Mereka zaman dahulu yang berbuat apa yang dilakukan oleh NPD itu adalah apa yang kalian lakukan di masa lalu. Gitu. Kabur saat ketemu NPD, kabur. Kenapa? Ya nggak kuat, karmanya kebanyakan. Nah itu rata-rata pada ngegas semua, arogan. Oh enggak, dia yang salah, dia yang playing victim. Dia enggak, lu zaman dahulu lu. Malam Mbak Gita, Lucy Uci. Ngoten. Iya, biar sadar. Ini sudah mulai merambah ke sekte ya. Kenapa saya jarang-jarang live lagi di TikTok? Karena energinya saya sudah merambah ke sekte dan takutnya karena sekte itu berhubungan bukan dengan gaib lagi, tapi dengan manusia yang sudah melekat dengan kesektean itu sendiri, sehingga saya takut akan berimbas kepada kalian semua di sini. Jadi biar saya hadapi sendiri gitu. Masih banyak pusaka iya belum. Pusaka yang belum dikembalikan masih banyak Mas Kara. Karena saya sudah ada video saya kan. Video saya di YouTube ada. Di TikTok. Saya ke Museum Nusantara, saya pertanyakan barang-barangnya. Saya kira Museum Nusantaranya masih ada, katanya sudah tutup 10 tahun yang lalu. Separuh barangnya sudah dikembalikan, separuhnya lagi disimpan, enggak ada yang tahu disimpan di mana. Iya. Jadi masih banyak. Tapi kalau dikembalikan pun buat apa? Buat apa? Karena manusia sekarang ini banyak yang demolis. Tidak percaya, hancurkan. Jadi biar aja disimpan di Belanda. Gitu. Rudil, Merry Christmas, God bless you too. Kalau saya sih lebih baik, karena masyarakat Indonesia masih belum jenak gitu ya. Jadi kita tuh masih belum jenak. Sampai nanti ibu kotanya pindah ke Kalimantan baru jenak. Dan itu proses kan. Segala sesuatu ada proses. Pak Nasikun, energiku gimana Bun? Wah nggak tahu, saya tuh kan nggak pernah terawang-terawang. Lebih aman disimpan di sana. Di sana nggak ada yang ngurusin. Lebih baik begitu. Nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang ngeritualin, biarin aja. Toh arwahnya juga, roh-rohnya para pusaka-pusaka di sini kan pada nyebrang ke Indonesia semua. Kalau di sini hanya jadi korban pencurian, gimana? Kalau di sini kan siapa yang menang itu yang meng-HI. Karena di Indonesia kalau saya lihat belum ada kesetaraan kesamaan ya, pola pikir yang sama itu belum ada. Masih saling ribet antar agama, masih saling ribet antar spiritualis, masih merasa paling wah satu dengan yang lainnya. Padahal semua sama. Semua spiritualis, semua PR-nya beda-beda. Tapi kita satu tujuan. Merasa paling oh saya dikasih info dari langit loh, lah kabeh. Semua the chosen one kayak kalian-kalian yang terkait dengan saya, itu semua the chosen, dan rata-rata mereka dapat info dari langit.
gitu. Dan Anda tahu nggak kalau misalnya ada info dari langit itu nggak harus 100% dipercayai, bahwa Anda harus mengolah sebelum Anda gelontorkan, nanti ada tsunami, nanti ada megatrust. Kemana Tuhannya? Nah itu loh, kemana Tuhan kalian? Kok barang begituan digelontorkan seolah-olah menjadi momok yang menakutkan. Apa bedanya kayak begitu tuh dengan kuasa kegelapan? Kalau menurut saya gitu. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang pasti di dunia ini selain Gusti Allah lah. Padahal Gusti Allah itu nggak kelihatan. Bagaimana kalian mau memproklamirkan, nanti ada tsunami tanggal segini, luput terus kan dari tahun 2019 kan luput terus kan. Kenapa? Ya karena banyak orang-orang yang bertobat tuh, banyak orang-orang membayar karma, banyak orang-orang yang akhirnya paham arti Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah sehingga apa? Tuhan maha pengasih kok. Kalian lupa? Tuhan maha pengasih, begitu banyak sekali lutut bertelut, bertobat, meminta maaf, meminta ampun karena digebukin masalah. Itu level hukumannya atau level penderitaan buat manusianya, anggaplah itu kan kiamat akan lepas gitu. Percaya pada kekuatan Tuhan, bukan kekuatan spiritualis yang gampang dibisik-bisikin sehingga malah nakut-nakutin. Energi nakut-nakutin kan kalian gelisah. Nah, kalian bingung, kalian takut. Nah, drop, akhirnya dihancurkan sama siapa? Kuasa gelap. Kenapa? Ya karena kalian percaya bisikan. Kalian nggak percaya sama Allah, sama Tuhan, sama Sang Yang Widiwasa. Nggak percaya kalian itu. Gitu. Kalau saya, lihat aja, saya nggak perlu nantang alam. Saya nggak perlu, semuanya atas kehendak Tuhan. Semuanya atas tuntunannya Allah. Mau kiamat kek, mau tsunami kek, mau megatrust kek, fokus kita cuma satu, 100% kan kehidupan kita ke Tuhan, ke Allah, ke Sang Yang Widiwasa. Dari tahun 2018 sudah ada megatrust, tsunami. Endi? Buktinya mana? Lebih banyak orang yang bertobat karena dikemplang masalah daripada orang yang takut akan tsunami megatrust. Kalau memang waktunya kejadian, ya kejadian, kita nggak bisa apa-apa. Tapi nggak perlu juga kita takut menjadi ketakutan. Nah, energi ketakutan dipakai sama kuasa kegelapan untuk apa? Jadi no, takut dia. Gitu. Bunda, saya mau tanya di mana ruhnya Bunda berada. Kenapa tanya? Kenapa tanya roh saya? EGP kiamat datang. Iya Mbak Dewi, kayaknya bakal lama kok Mbak Dewi, santai. Yang mau yang ini kan waktunya sholat ya, waktunya azan maghrib toh. Nah, sembayang dulu. Yang mau sembayang dulu. Ya, saya tahu, saya kalau masuk di TikTok ini banyak orang-orang anyaran yang sok merasa bisa nanya soal roh, saat atma, saya punya bahasa saya sendiri. Dan saya nggak perlu saya nggak perlu, di sini bengkel hati, di sini ruang halu. Di sini ruang halu, di sini bengkel hati, kita mengolah kehaluan kita masing-masing, tidak perlu merasa ada satu dengan yang lain yang merasa hebat. Tapi satu, pakem di ruang halu ini, yang tidak bertuhan, get out. Yang tidak punya Tuhan, get out. Yang menghujat Tuhan, get out. Yang menghujat agama, get out, keluar. Saya tidak membahas agama, tapi di sini pakemnya dipakainya adalah logika ilahi. Pakainya di sini pakem saya sesuai dengan nama saya, Bengkel Hati Bali. Saya ingin kita semua sembuh. Saya hanya pentingkan kehidupan kalian di 3 dimensi. Kita manusia ini, kita kena gebuk masalah, kita kelilit utang, suami atau istri kita diambil orang, kita ninggalin anak dan suami, kita pergi ninggalin orang tua. Nah itu
Yang saya pentingkan kowe waras, kowe iso mangan, kamu tenang, hidupmu damai. Saya pentingkan itu. Saya pentingkan itu daripada kita harus tahu bahwa itu energinya menggulung ombak, kita harus ke laut, kita harus enggak. Orang ngono nek aku. Percaya sama Tuhan. Yang mau naik siapa? Hani Nur. Benturan energinya. Yang penting tuh kalian itu waras. Karena kalau kegebuk sama masalah reinkarnasi, menceng, mentalmu menceng, dedel duel. Nah, semua orang di sini kan ngerasain toh. Nah, itu. Saya pentingkan kalian itu bisa makan tahu pakai nasi pecel, pakai kerupuk itu sudah nikmatnya seperti makan steak. Situ, waras itu. Berarti waras. Hasil keholan apa aja, Bun? Pembersihan. Halo, Hani Nur. Kepencet atau naik sendiri, Hani Nur? Kepencet atau? Halo, Bun. Halo. Kepencet atau naik sendiri? Halo. Nggak tahu. Mungkin Kepencet. Kangen. Nah, Kepencet ya? Ya udah. Bun. Kenapa, sayang? Piye? Kenanya. Nanti, Bun. Cicing kan itu, Bun. Hai. Kok anaknya dicicingin? Cicing. Gimana? Hani Nur di mana? Di Jawa Barat? Apa di mana? Apa di Bali? Dari aku semua, Bun. Kenapa? Nggak denger? Ciri-ciri NPD ada di aku semua, Bun. Oh iya, terus gue mesti bilang wow gitu. Terus gimana? Sembuh dong. Kan begitu. Piye, gimana? Terus ya sembuh Nggak dong tahu, kan Bun. diajarin caranya. Sudah banyak korbannya dan aku baru sadar sekarang, Bu. Hani Nur sudah menikah? Banyak sekali orang yang sayang sama aku. Belum. Aku umur 17 tahun. NPD. Jadi iya, aku baru nyadar kemarin-kemarin. Dan ya, kelakuan aku sih sama NPD, Bun. Ya, manipulatif itu selalu mementingkan diri sendiri, Bun. Terus? Dan korban yang aku gak bisa ngertiin orang, Bun, susah banget.
pengen ngertiin orang tapi susah banget gitu Bun. Orang lain bisa ngertiin aku, bisa seakan-akan mereka tuh bisa bisa membaca pikiran aku Bun, sedangkan aku bisa gitu. Dan aku gitu gak bisa merasakan kasih sayang gitu Bun dari orang lain. Jadi mau sebesar apapun orang lain memberi kasih sayang, perhatian atau apapun itu, aku gak bisa ngerasain. Gak tahu Bun. Pokoknya susah banget gitu mau ngertiin orang gitu. Apakah padahal trauma aku gak seberapa Bun, tapi kok aku bisa jadi gini gitu. Gak tahu kenapa. Terus udah berobat atau sudah tanya ke siapa untuk ngobatin? Hah? Untuk ngobatin itu kamu kemana? Belum Bun. Untuk ngobatin? Gak tahu harus kemana. Kamu di mana sih? Kamu di mana? Di Di Bali? rumah. Di Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, Di Sulawesi? Pangandaran. Oh, Jawa Barat. Pangandaran, Jawa Barat. Jawa Barat. Nggak pernah ada ini, nggak ada pernah yang apa, yang datengin kamu dalam mimpi gitu. Hah? Maksudnya ada mimpi, maksudnya apa itu Bun? Ya misalnya kamu ngimpi didatengin orang, nah kamu itu leluhurmu tuh gini 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 gitu. Gak pernah Bun. Orang kan NPD itu penyebabnya trauma. Aku tuh traumanya gak tahu kenapa Putus-putus non? aku jadi gimana Bun? Sinyalnya nggak bagus, nggak bisa dengar. Bunda boleh saya tanya tentang mimpi? Boleh, Mikael. Mimpi apa? Sinyalnya nggak bagus, non. Sinyalmu kurang bagus nih, nggak bisa paham nih. Dengar di sinyal. Sinyalnya putus-putus, non. Nggak dengar saya. Nah, dengar gak Bun? Dengar Bun? Iya, dengar. Halo Mbak Faid Majid. Aku kepencet Bun, bukan mau Yon. Kepencet. Oke. Nah, Sehat jadi- selalu, Mbak. Iya, Jadi- terima kasih Bunda. aku harus turunin. gimana Bun?
Aku harus gimana, Bun? Lihat di belakangmu ada siapa, Non? Pejamkan mata, lihat di belakang kamu ada siapa. Gak tahu, Bun. Aku gak bisa. Ya, soalnya nggak tenang. Tenang, minta izin Allah Tadi itu, dulu. tadi itu, Kak. Nggak bisa kalau nggak tenang, nggak fokus. Di situ apalagi ada orang kan. Iya, Bun. Ya, nggak bisa. Energinya nggak cukup untuk tahu soal ada apa. Karena kalau saya ini nggak cuman menyembuhkan, tapi saya mau semua orang di sini paham energi apa yang kalian jalani dan bagaimana cara ngelihatnya. Supaya apa? Supaya kamu tahu prosesnya gimana. Supaya kamu bisa ngajarin orang juga ke yang lain-lain, teman-temanmu yang nggak bisa dapat energi saya gitu. Jadi ini kamu kurang tenang, satu kurang tenang, kedua harus minta izin sama Allah dulu. Terus ya sisanya kamu tenang, harus tenang. Cari waktu yang sepi baru nanti ini kamu turun dulu aja, turun dulu, minta izin Allah dulu, eh, terus cari tempat yang kamu sendirian dan kamu benar-benar tenang, gitu ya. Oh, ya, Bun. Ya, Turun dulu ya. Nanti naik Bun. lagi ya, Nur. Ya, Bun. Mm-mm. Ya, aku Mengapa saya sering mimpi dengan gituan sih, Bunda, ganti-ganti? Apakah itu? Apa maksudnya? Mimpi apa? Mimpi apa, Mas? Mimpi apa, Mikael? Selamat Hari Natal buat semua yang merayakan. Mimpi itu kembang desa. Mimpi hubungan badan. Oh ya, berarti engkau sedang di-breeding. Engkau sedang di-breeding oleh kuasa kegelapan. Pokoknya kalau ada mimpi berhubungan badan, kalau kalian itu the chosen yang terpilih untuk memutuskan siklus leluhur, itu biasanya kalian punya anak gaib. Ada yang hamil itu nanti dari alam gaib. Kurang doanya. Mikael kan udah ketemu kembar jiwanya toh sama aku toh. Iya kan? Coba ditanya kembar jiwanya. Bener nggak katanya Manik? Bunda di YouTube live jam bisa tanya jawab. Jam berapa bisa tanya jawab? Di YouTube itu aku sekarang lagi jadwalnya yang saya ikutin ini energi-energi kalian ini lagi random. Jadi saya ngejaga gitu. Jadi seperti biasa nggak ada jamnya. Ujuk-ujuk. Tapi kalau di YouTube itu cuma sejam dan biasanya saya cuma ngelempar pesan. Nggak ada tanya jawab. Kalau tanya jawab di TikTok. Makasih gift-nya. Kalau ditanya jawab itu enaknya di TikTok. Aku anak Bunda kan. Anakku semua anakku. Tapi udah pembersihan belum? Nah itu kalau pembersihan sama aku baru bisa masuk grup. Nanti WhatsApp saya, terus nanti saya masukkan grup ya. Di nomor lama atau nomor baru sama aja. Takut sama Iya, enaknya di live di TikTok. Memang betul. Kalau live di YouTube biasanya saya cuma dropkan pesan saja. Drop pesan apa yang kalian harus harus ketahui, pesan-pesan gitu.
Tapi duitnya banyakan di YouTube. Duitnya banyakan di YouTube. Amalnya buang di TikTok. gratisannya gratisannya buang di TikTok. Piye Mas Mikael? Asik ya jadi YouTuber. Iya. Ya itu kan bisa juga buat buat cari pekerjaan kalian. Jadi saya itu jadi YouTuber itu baru baru kok, baru baru masa dipukul ini. Jadi saya sebenarnya share pengalaman saya. Jadi saya pun dengan mertua, hubungan kalian dengan mertua, saya punya story-nya dan saya caranya ngolah hubungan begini loh. Nah, dengan suami yang punya selingkuhan, saya juga bisa dengan anak yang apa namanya benturan energi dengan kita juga saya punya. Dengan orang tua yang benturan energi dengan kita, saya juga bisa bantu. Jadi saya bisa bantu semua. Karena apa? Karena saya nggak tahu kenapa hidup saya yang random ini memang dibuat benturan dan berhasil menyelesaikan semua masalah dan sudah selesai, siklus saya sudah selesai sehingga saya tahu bahwa oh ini siklusnya habis ini begini nih gitu. Sudah selesai, siklus saya sudah selesai, karma saya sudah lunas. Gitu. Mertua, mantan mertua suami pertama saya nge-like semua ini apa namanya? Yang wow itu, yang wow. Mertua dari suami pertama, saya 2 kali menikah. Suami pertama saya benturan energi dengan saya, mertuanya. Sekarang sudah ini, sudah like postingan saya, sudah mulai ngikutin gitu loh. Mudah-mudahan dia juga pembersihan energi gitu. Ya Bunda, terus gimana ya? Saya sudah bertobat. Enggak, aduh Mas, sorry. Bertobat itu masalah hati. Bertobat itu masalah hatimu sendiri. Yang saya bilangkan tadi, itu ada roh lain yang harus Anda atasi. Hidup itu tidak tentang kalian sendiri. Orang-orang yang berada di energi serupa tapi tak sama dengan saya gini, itu mereka terhubung dengan energi lain, entitas lain. Pakai pertobatanmu untuk menyelesaikan semua masalah, Mas Mikael. Bukan terus kalian sudah bertobat terus nggak didatengin pocong genderuwo. Apa enggak? Kalian sudah kenal dengan saya, yang sudah menyucikan diri, yang sudah paham bahwa kita harus nyawer cahaya. Pocong genderuwo itu minta disempurnakan, bukan mau ganggu. Nah, kalau masuk di dalam mimpi, ya berarti satu, Anda bersetubuh dengan begituan. Nah, itu. Nah, kemungkinan Anda sudah punya anak, coba dilihat. Kembar jiwanya coba dilihat. Belakangmu ada siapa? Coba dilihat. Mimpi itu kan bisa diulang lagi kalau Anda mengingat. Mimpi itu bisa diulang lagi kalau Anda mengingat. Anda ingat-ingat mimpinya itu bagaimana. Anda masuk lagi ke masa di mimpi itu. Gitu. Yang aku lihat banyak pengawal membawa tombak nyata atau halu. Lah, Mas, perbedaannya nyata atau halu kan Mas harus bisa jawab sendiri, Mas Kara. Nah, iki keberibet. Keberibet masalah nyata atau halu, Mas, ya. Jenenge, namanya orang dicubit sakit, itu nyata. Ya, yang tidak nyata itu tidak ada orang mukul, tapi kita kena hajar mental. Nah, itu halusinasi tapi nyata tapi halusinasi. Aneh bin ajaib. Lah, tapi kalau bawa tombak, pengawal bawa tombak, secara realnya panggilan tonggomu. Mas, di situ ada orang bawa tombak, nyata atau halu? Pasti orang-orang bilang halu, nggak ada. Nah, itu. Ya, kenapa saya bilang pasti halu? Kenapa? Ya karena kan mana ada di zaman sekarang pengawal bawa tombak? Kan yang ada ditangkap Pak RT.
karena bawa sajam kemana-mana. Piye? Kalau mimpi bersetubuh dengan pasangan gimana Bunda? Nggak bisa. Mimpi itu bisa disusupi oleh energi gelap lainnya. Mimpi pasang keramik masjid. Bagus itu mimpinya. Mati tak wajar bisa reinkarnasi? Bisa. Semua yang belum lunas di masa lalu pasti akan reinkarnasi. Memang begitulah aturannya. Selamat Natal, kadoku mana? Ini topiku. Topinya ambil sendiri di filter. Ini apa namanya? Pertanyaan tombak tombak halu ini. Ayo, yang waras. Makanya kalau kenal saya harus waras. Untuk warasnya buat apa? Bukan untuk menghalau halusinasi, menghandle. Aduh, sampai kacamataku kesenggol. Menghandle halusinasi. Aku tak biasa. Haninur. Aku tak biasa disayang oleh orang yang sayang. Kalau yang meninggal bisa masuk ke anak indigo kah? Kita bukan indigo, kita indigi. Kita indigi. Banyak arwah penasaran. Di jalan wajibkan kita kirim doa buat mereka. Iya, nggak usah kirim doa, kirim aja cahaya. Cahaya dengan berlian, kirim Al-Fatihah di pojok-pojok. Itu nanti akan menjadi kerumunan para roh-roh arwah gentayangan. Sehingga semakin teranglah bumi. Semakin tidak ada lagi kuasa kegelapan, semakin berkurang. Tolong bantu jawab Bunda, aku diberkati Yesus tapi bukan dengan mata manusia. Memangnya Yesus itu bisa dilihat dengan mata manusia? Sudah saya jawab ya, Sailor Moon. Ya. Aku diberkati Yesus tapi bukan dengan mata manusia. Apakah Yesus itu bisa dilihat dengan mata manusia? Terjawab ya? Iya Bunda tak bisa ini. Nah itu, brodol semua. Brodol semua kekuatannya. Emaknya pergi liburan, anak-anaknya kekuatannya brodol semua. Ayo. Reinkarnasi itu, pahami dulu dahsyat. Reinkarnasi itu karena di kehidupan ini kita meninggal belum selesai urusannya. Direinkarnasikan di kehidupan berikutnya sebagai remedi. Serius. Serius. Saya serius. Kayak nggak pernah Darius. Saya nggak pernah Darius. Darius punyanya Dona Agnesia. Bisa ditabok Dona Agnesia. Saya serius. Bukan Darius. Ya, reinkarnasi itu pengulangan siklus di hidup ini. Kita ditempelin manusia lama supaya menuntaskan hal yang belum selesai di masa lalu. Diberkati itu artinya apa Bunda? Google ya. Males saya jawab. Google, di Google. Diberkati itu artinya apa? Google. Kalau pertanyaan kecil gini nanya saya, Google kasihan, nggak laku nanti. Google. Azazil, salam petugas cahaya, kenalkah padaku? Saya tidak kenal kamu, tapi kamu kenal saya. Diberkati langsung sama Yesus Bunda. Iya. Aku keluar dulu Bunda mau beli. Iya Mas Kara, jaluk aku. Iya, pertanyaan malam ini banyak yang membingungkan. Di Hindu begitu manusia lahir untuk remedi. Iya, betul. Sabar. Sabar Bunda, jangan tantrum. Ada tanda khusus nggak kalau kita pernah reinkarnasi? Kita mengalami tabokan masalah yang tidak kita mengerti.
yang tiba-tiba kita difitnah seolah-olah kita benar-benar melakukannya. Itu sudah suatu pertanda. Kita kena masalah kena hajar misalnya si ibumu ya, misalnya ibumu yang terlalu overprotective, terus marah, terus stres yang tidak ada penjelasannya. Maksud saya, apakah saya udah login, Bun? Sailor Moon Muslim. Pertanyaan saya satu, Sailor Moon Muslim nggak? Kedua, Isa itu siapa? Jawab sendiri. Nggak perlu login untuk melihat Yesus. Saya juga nggak perlu login untuk melihat Buddha atau Nabi Muhammad atau siapapun. Nggak perlu login. Kita hanya harus jenak dengan agama masing-masing. Kenal Tuhanmu. Kenapa saya didatengin Nabi Muhammad? Kenapa saya didatengin Siddhartha Buddha Gautama? Kenapa saya didatengin Yesus? Bukan biasanya kalau kita remedi ya karena kita zaman dahulu ada kesalahan yang di kehidupan ini kita harus selesaikan. Maaf Bunda kalau sering didatangi mimpi oleh leluhur dan sering dinasehati, itu tandanya apa ya? Itu tandanya leluhur sedang menasehati. Engkau harus dengar-dengaran pada nasihat itu. Gitu. Komang Susilawati. Termasuk orang gantung Bun terlahir jadi manusia. Iya. Iya, kan dia belum selesai. Saya Muslim. Iya, betul Sailor Moon. Saya tahu, tapi di dalam Muslim pun ada Isa Al-Masih. Nah, sekarang gini, pertanyaan-pertanyaan ini kalau dengan saya itu bisa, Anda sendiri bisa jawab. Beliau sendiri bisa ditanyakan, kenapa saya didatangi Yesus? Kenapa Pak Golun didatangi Yesus? Kenapa? Banyak sekali dari orang-orang Muslim di sini yang saya cerahkan, itu mereka dipertemukan dengan energi Isa Al-Masih. Banyak, bukan cuma 1-2, Anda tidak sendiri. Makanya pembersihan Sailor Moon. Gitu loh. Jadi biar paham kan, nanya melulu. Sailor Moon kan udah lama ikut saya. Kok masih nanya, ayo. Kayak kita sering jadi fitnahan orang. Iya, gitu. Halo Mbak Shelena. Dahsyat nih sandal jepit sepertinya. Oh iya ya. Iya. Iya, sandal jepit itu dahsyat. Nggak apa-apa, terus saja bertanya. Saya akan lelah menjawab. Paling pura-pura nggak lihat. Paling pura-pura nggak lihat. Halo Mbak Nurlela. Nurlela, sakit kepala. Halo Mbak Rita. Kangen ya, lama nggak ketemu kalian. Ayo, berantakan semua energinya, benahi lagi. Benahi lagi akhir tahun ini, eman-eman kalau kalian energinya kacau, 2025 banyak sekali turun hadiah buat kalian, percaya saya. Percaya saya, benahi energi kalian. Yang malam ini ketemu saya bukan suatu kebetulan. Benahi energi kalian, putus siklus karma, semua dengan energi negatif. Karena 2025 banyak peristiwa dahsyat yang terjadi, ada dalam kehidupan kalian. Akhir tahun tunggu bonus. Ya, tuh kan Mang Win bilang akhir tahun tunggu bonus. Betul. Banyak keajaiban. 2025. Dan saya betul-betul mengatakan banyak sekali yang tidak kalian duga akan datang, gelondor, deres, banjir rumah kalian dengan hadiah-hadiah. Bunda, saya sudah di titik terendah, suami meninggal dan ujian bertubi-tubi. Kalau suami meninggal itu sudah kehendak Tuhan ya, bukan karena karma, bukan. Karena memang tugasnya beliau sudah selesai, minta maaf Mbok Komang. Tapi kalau ujian bertubi-tubi itu adalah genepnya kita ke Tuhan, sehingga kita bisa satu persatu menyelesaikan setiap tes ujian. Kalau sudah tahu ini adalah tes, dilakukan, dibenahi, angkat kepalanya, berani, harus hadapi, gitu.
charger energi. Iya ya, gitu. Saya iya terus tetap harus fokus ke Tuhan. Apapun yang terjadi fokus naik di atas, jangan fokus di masalah. Kalau kalian fokus di masalah, keblunder. Fokusnya naik ke atas, ke Tuhan, ke Sang Hyang Widiwasa, ke Allah, apapun nama Tuhan yang kalian sembah, gitu. Bahkan ateis pun percaya kok sama sesuatu, gitu. Semua bukan saja saya di sini semua harus dekat dengan Sang Pencipta lah. Kalau yang mencipta semesta ya wes pokoknya dekat, gitu. Pokoknya dekat, pokoknya kalian yakini apa yang kalian yakin gitu, supaya apa, energi kalian full gitu. Jadi keberkahan, keberlimpahan datang, alamatnya jelas gitu. Karena tidak semua orang dapat loh. Tidak semua orang dapat. Semua yang memutus siklus, semua yang menutup menutup luka lama, sembuh orang-orang yang sembuh yang dapat. Yang dapat orang-orang yang sembuh. Apa yang baiknya kita perhatikan 2025 ini, Bun? Allah, Tuhan, Sang Hyang Widiwasa, Tuhan. Kerja buat Tuhan, happykan diri sendiri, toto. Ini akhir bulan, akhir penghujung tahun, kalian bikin wishlist, ya, kalian bikin wishlist. Apa wishlist itu? Apa wishlist itu? Kok ngeblank wishlist? Wishlist itu apa yo? Daftar keinginan ya, daftar keinginan kalian kepingin dapat hadiah apa? Wishlist ya. Jadi harapan kalian tahun 2025 misalnya pingin punya mobil, pingin punya rumah, tanggungan lunas, anak uang SPP-nya, karena bulan Juni kan banyak rolling. Bulan Juni anak bisa mungkin masuk SD, SMP, SMA, itu kan butuh uang. Nah, itu bikin di situ. Tuh, wishlist-nya. Demi apapun juga yang kalian tulis, itu kalian barter dengan Tuhan. Tuhan, saya serahkan hati saya 100%, hanya kalau di Bali itu namanya ngayah. Kalau di Indonesia apa yang ngayah? Apa Mang Win? Yang Bali, ngayah itu apa artinya ya? Ngayah. Ngayah. Bukan gotong royong. Ngayah itu lebih ke kasih gift-nya. Ngayah itu lebih ke menjadi pelayan Tuhan. Melakukan kegiatan ketuhanan. Nah, gitu. Ngayah. Kalian nggak usah pakai agama, apapun agamanya, ngayah. Misalnya berderma, berdonasi di jalan-jalan, nasi bungkus, sembako, kalian sebar, itu ngayah namanya. Tapi ngayah ala kalian. Untuk bukan ke agama, tapi ke masyarakat. Nah, itu ada barter dengan Tuhan. Tuhan, saya nanti ngayah selama 7 hari 7 malam gitu ya, misalnya saya mau misalnya nyapu gereja, nyapu masjid, nyapu vihara, nyapu kelenteng selama 7 hari 7 malam sebagai bentuk ngayah saya dengan Tuhan. Nah, itu kalian bahasakan sendiri deh, itu bahasa saya, sebagai bentuk ngayah saya dengan Tuhan gitu loh. Nah, itu barter seperti itu. Saya benar-benar penuh percayamu yang dinilai, bukan ngayahmu, tapi penuh percayamu bahwa Tuhan sanggup melakukan segalanya untukmu. Nah, penuh percayamu itu yang menjadi barternya gitu loh. Selamat malam Mas Bagus, selamat Natal, Mugi Rahayu Sagung Dumadi, amin. Selamat Natal buat yang merayakan gitu. Ngayah pelayanan, oh ya betul kan, ngayah pelayanan itu kayak saya misalnya gini ya, kemarin kan saya di TikTok sudah setahun, saya stop karena sudah setahun itu ya barternya gitu loh.
Nah, apa di bulan Desember ini apa nih gitu yang mau saya dapetin. Nah, karena 2024 kan saya ke TikTok itu ngayah, bentuk saya ngayah. Bentuk saya melayani Tuhan melalui TikTok gitu. Kan banyak macam. Tidak harus di gereja, tidak harus di masjid, tidak harus di kelenteng, tidak harus di pura. Pelayanan seperti ini adalah pelayanan juga. Saya menyelamatkan banyak hati yang terluka, kan gitu. Supaya kalian waras bisa dengan penuh kasih sayang memeluk keluarga kalian, anak kalian. Kalau kalian ketabok masalah, ibu-ibu yang ditinggal sama suaminya tanpa uang, ya itu kan hajaran sebenarnya. Nah, tapi bagaimana dengan posisi sulit kalian bisa memeluk anak-anak? Nah, kalian ngayah nih gitu kan. Kayak saya kan ngayah nih. Bener nah kata Bu Manik, saya mau ngayah. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan itu maha baik gitu ya misalnya. Yaitu bentuk ngayah kalian apa? Ada barter. Wishlist itu ada barter gitu. Terus selama 2025 Tuhan sampai wishlist ini terkabul tahun 2025. Poinnya 2025. Saya akan gini. Nah, itu kalian sendiri yang tahu kekuatan kalian bagaimana. Kalau saya, kekuatan saya sudah pernah 12 jam non-stop. 12 jam, yang di sini pasti tahu saya. 12 jam non-stop. Membuka bengkel hati, menyembuhkan banyak dari kalian. Gitu. Itu bentuk ngayah saya. Sudah selama 1 tahun saya jalani, dan saya dianggap sudah selesai. Tapi saya kepingin, saya rindu hari ini, kangen gitu ya. Gitu. Pingin tilik-tilik anak-anakku gimana nih gitu loh. Gimana prosedurnya, progresnya, kemajuannya bagaimana nih gitu. Halo Mas Yono. Gitu ya. Ayo kuat, jangan lupakan tidur ditonton juga. Iya, sama. Tidur ditonton banyak orang. Ya, akhir 2024 mari kita jebol semua energi gini ya. Energi itu kalau yang bentuknya ramalan wajib, kalau saya ya, kalau kalian tanya saya, yang namanya energi tarot, kalian lihat misalnya, kalian lihat di YouTube tarot kalian bilang kalian akan mendapat ini, nolkan. Kalau susah jangan terlalu susah, kalau happy jangan terlalu happy. Ya, kalau susah nanti setan senang. Kalau senang nanti setan ya, jadi yang di sini tuh setannya gitu loh. Ada orang, ada kuasa kegelapan yang tidak suka. Jadi tutup aja gitu loh. Jangan sampai setan tahu gitu loh. Jangan sampai kuasa gelap tahu kalian apa feelingnya gitu. Nggak usah posting-posting. Itulah yang membuat kalian gampang dibatalkan. Gampang dibatalkan hadiahnya. Kenapa? Oh, dia kalau dapat rumah, dia mau dapat rumah nih. Oh, saya akan menerima rumah. Terima kasih ya Allah. Rumahnya belum didapat. Dapat dulu baru posting. Maksud saya gitu loh. Ya, dapat dulu baru posting. Jangan terus lagi renovasi rumahnya dibuat nggak selesai-selesai renovasinya. Kenapa? Kuasa gelap suka kalian tuh susah. Kuasa gelap benci ngeliat kamu seneng. Jadi diem aja gitu. Diem. Karena mereka diizinkan Tuhan ada di dunia ini memang sebagai tes iman kita kok gitu. Jadi nggak boleh nyalahin mereka juga. Diem aja, ntar kalau udah dapet, udah taken, udah masuk di rumah baru posting gitu. Ya. Diam aja sekarang gitu. Posting apa kalian ini antara kalian berdua. Tuhan, saya mau mobil. Jangan proses baru DP kalian sudah posting. Wow, saya lagi DP gitu. 3 bulan lagi. 3 bulan bisa jadi 3 tahun nggak datang mobilnya. Kenapa? Karena setan senang ngelihat kalian bingung. Kok gak teko-teko, ini sudah di DP, mobilnya kok nggak datang. Ya itu. Setan senang menghancurkan acara gitu. Jangan sampai dia senang. Jangan sampai gitu, diam aja. Kayak misalnya kalian tanya saya, Megatrust sama Tsunami. Iyain aja, diam, nggak usah postingan tentang Tsunami, Megatrust itu kalian satu jangan ikut
takut ya. Tuhan punya segalanya. Kalau kita memang waktunya mati, nggak usah tsunami juga mati, ya kan? Kalau kita apa namanya kelihatan postingan-postingan yang tidak sesuai di hati, diam aja, diem gitu. Jangan kita merasa sok terus harus membenahi gitu kan. Tenang aja gitu. Tenang aja. Nanti kan dilihat Megatrust dari tahun 2018 ramalannya mundur terus. Ramalannya mundur terus. Kenapa? Ya mereka nggak tahu artinya Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa kita berdoa bisa membatalkan semua kuasa gelap, kerjaan kuasa gelap. Kalau memang dari Tuhan, tsunami udah dari tahun 2019 dong. 2018 diumumin, masa sampai 2024 belum terus? Apakah Tuhan segoblok itu? Enggak, berarti kan bukan dari Tuhan. Berarti bukan dari Tuhan. Dari siapa? Kuasa gelap. Paham? Kalau dari Tuhan itu maha ujuk-ujuk. Tuhan itu maha ujuk-ujuk. Allah itu maha ujuk-ujuk. Nggak bakal kedetek sama peramal. Nggak bakal. Apalagi orang-orang kayak saya, nggak bakal dibisikin. Saya tukang ahlinya membatalkan. Saya ahlinya membatalkan segala ramalan, gitu. Kalau suka berada di suatu tempat baru tapi berasa kayak pernah ke situ, kenapa ya Bun? Biasanya dejavu. Iya, I love you. Tuhan maha cemburu. Oh iya, makanya kita orang-orang yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang kedatangan pelakor, itu Allah sedang menunjukkan cemburunya. Kalian mikirin pasangan kalian nggak mikirin aku, gitu. Gitu. Iya. Dibuat asik aja kalau Tuhan itu mah. Pokoknya mau tsunami kek, mau enggak kek, melekat terus sama Tuhan. Bunda doakan aku, badanku banyak energi negatif di badan. Kan harus dibersihkan Mbak Wahyu Ror. Kan harus dibersihkan. Nggak bisa didoakan, harus dibersihkan. Energi negatif tuh harus dibuang. Iya, I love you. Saya juga Bun, tiap ada berita atau ramalan yang negatif, saya langsung doa dalam hati. Iya, Mas Kara, Tuhan tuh bisa cemburu. Kenapa ya? Kalau kita ngurusin, makanya gini loh, ya. Saya suka gini. Kalau kita tuh sering terikat dengan istri, anak, ya. Satu, jangan merasa anak itu punya kamu kegeeran. Anak itu punya Tuhan. Gitu. Malah Mbak Yun. Kembalikan Tuhan. Gitu. Karena apa? Karena kalau kita dipanggil sewaktu-waktu, Tuhan mau anakmu sendiri bagaimana? Nah, ya kan? Selamat Natal, Kutut Manggung, berkah dalam. Iya. Energi lama datang kembali, protect myself. Iya, banyak ini. Makasih gift-nya. Banyak cerita lama muncul kembali. CLBK. Itu mertuaku nomor 1. Mertuaku suami kedua udah nggak ada. Mertuaku nomor 1, mertuaku dari mantan suami yang pertama, nge-like semua postinganku gitu, kangen gitu loh dalam hati saya. Lu kangen sekarang ya. Dulu dibuang-buang, sekarang kangen ya alhamdulillah gitu. Karena ya jadi jembatan atau hubungan yang baik, tidak perlu mengingat-ingat masa lalu yang kelam. Bunda, tahun depan siklus apa? Tahun depan siklus single happy banyak duit. Apa yang engkau impikan what you get is what you wish. Apa yang kamu dapat adalah apa yang engkau wish, harapkan, doakan. Nah, itu.
Uang Bunda, iya, insya Allah, amin. Itu hanya untuk orang-orang yang bertobat, hanya untuk orang-orang yang memutus siklus, hanya untuk orang-orang yang pencobaannya sudah paham ini tentang cobaan, tidak ngegas lagi, tidak menyalut energi Tuhan di dalam kehidupan mereka gitu. Ini 2025 seru, banyak sekali gerakan. Kalau saya melihatnya gerakan banyak sekali gerakan yang baik. Kalau saya melihatnya seperti itu. Harus putus siklus, iya, syaratnya itu. Kenapa ya? Karena kalau sudah putus siklus, otomatis kalian pembersihan energi. Kalau pembersihan energi kalian kan bersih. Ya toh, Manigel? Selamat Natal Bunda. Iya, Mbak Evita. Saya bukan Kristen, bukan Katolik, tapi Natalan. Nggak ada yang mau naik nih? Nggak ada yang mau tanya lagi? Cuman mau ngecas aja ya? Happy. Bisakah siklus putus dengan sendirinya? Tidak bisa, kecuali ditetesi dengan air laut setiap hari. Nggak bisa, nggak bisa. Tidak bisa. Saya mau dinikahi duda, bagaimana menurut Bunda? Ya, Anda kembali ke ke siklus lagi nanti. Aku lagi OTW ke Bali, Bun. Oke, Mang Win. Siap. Bunda katanya kita disuruh menerima, tapi kenapa kalau kita terlalu menerima, kita malah diinjak? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang katanya kita disuruh menerima? Siapa yang bilang disuruh menerima? Artinya apa? Nggak ngerti aku. Aku juga nggak ngerti BCB ceritanya apa, saya nggak ngerti. Bunda yang deketin aku berondong. Iya. Kalau saya gini ya, mungkin kalau saya terlalu kejam kepada Anda. Aku emak kalian dan aku akan kejam sebelum kalian kejeblos. Ingat, kalian itu kena siklus. Ingat, ada yang harus Anda selesaikan di kehidupan lalu. Mungkin orang yang datang dalam kehidupan Anda, entah itu berondong atau orang tua, atau duda, atau janda, itu ada siklus yang harus Anda lepaskan dulu. Ayo, ada tali apa rantai, selesaikan, jangan kebaperan. Jangan kebaperan didatengin berondong. Oh ternyata zaman biyen aku punya karma, Mbak. Tuntasno, itu loh maksudnya. Tuntasno itu loh maksudnya. Jangan terus diiyakan, duda. Aduh lumayan, rumah tanggaku ada yang bayarin tiap bulannya. Nah itu Anda switchnya nggak ke Tuhan lagi, tapi ke money. Uang itu brodol sendiri, nakku sayang. Ayo, digenah no. Kalau enggak tak saya pak ibu kamu. Ayo, si berondong-berondongmu ini punya tugas, kalian harus memutus siklusnya, minta maaf sama leluhur di belakangnya. Nanti kan selesai. Kalau memang dia jatahmu, ya nanti akan berlanjut. Tapi pesan saya, jangan melakukan tindakan apa-apa sebelum Februari. Ya. Makan Bunda cantik. Iya Mbak, makan ya. Maaf Bunda, kadang aku lola, tuntasnya dengan berderma cahaya ya. Enggak, putus siklus. Putus siklus, terus diputusin leluhur-leluhurnya, tahu dulu ini cerita apa. Kalian diikutin energi apa, dan itu harus ditanyakan toh. Seperti menerima takdir Bunda membayar karma. Iya. Tapi bisa putus kok. Kalau nggak sama saya, biasanya 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 20 tahun. Tapi kalau dengan saya 3, 5, 10, nah itu. Sampai, kalau saya gini, kalau saya rollingnya 5 tahun ini, suami kedua, suami pertama, sepacar-pacar saya. Ini saya flashback ke belakang, selesai semua. Sampai pacar saya umur 21, umur 15, itu selesai semua. Itu sudah baik lagi.
Gitu. Gitu. Jadi pembersihan flashback memori kita zaman tahun kapan kita mulai nakal. Nah, kayak gitu. Itu pemberesan. Pemberesan. Ya, pemberesan dulu. Jangan asal. Hidup ini bukan tentang berpasangan. Hidup ini tentang bagaimana kamu membayar hutang kepada Allah. Jangan GR kalau ada duda datang atau berondong datang. PR-nya nanti berulang lagi di kehidupan ini, di pasangan yang baru. Pastikan kalian selesai. Gitu. Ya kan, yang rata-rata perempuan Indonesia itu jelei. Dipikir lelaki itu gudangnya, mereka bisa tenang. Oh, aku sudah melahirkan, yang cari duit ya si lakinya dong. Nggak bisa. Kalau kamu sudah diambil pelakor, nyonyor. Tuhan ingatkan bahwa ada kedatangan pelakor untuk apa? Untuk ngajari kalian para ibu-ibu untuk kerja. Independen. Jadi perempuan itu harus mandiri. Kita tidak tahu kemungkinan apa, sekecil apapun Tuhan ambil itu lelaki kita, sehingga kita harus berjuang sendirian. Gitu. Bunda, akhir-akhir ini energi memang panas ya Bun. Aku rasa banyak banget sekeliling yang pengen cari ribut. Iya. Karena energi kita kan tenang. Energi kita kan fokus ke Tuhan. Kalau kita fokus ke Tuhan kan neraka sepi. Mereka mau buat neraka rame. Makanya kalian digoda cari ribut terus. Nah itu. Jangan terpengaruh. Tenang ke Tuhan, cari damai. Cari damai. Kalau pasangan berondong mainnya ke mall atau hangout. Kalau ketuaan mainnya ke puskesmas. Check out terus ya, Mas Hasbi. Cek jantung terus. Aku dapat feelingnya cuma mau duitmu, aku jahatnya. Iya. Cueknya santai, cueknya menghindar, cueknya jangan dengan muka yang cemberut gitu, gitu, enggak. Cuek itu ya menghindar, jangan kita muda minum arak, tua minum impus. Ayo, nggak ada yang mau naik? Ngecas kan kalian? Ketemu emaknya? Nih ditambahin ekstra hat, ekstra topi. Ngecas kan kalian? Jangan merasa sendiri ya, jangan merasa sendiri. Sehat-sehat selalu. Kok aku mau nangis ya? Sehat-sehat selalu. Walaupun kita tidak pernah bertemu, yakinlah rasa cinta saya kepada kalian itu sangat besar. Jangan merasa sendiri. Harus ketemu sejatinya diri sendiri. Saya mungkin bersinggungan hidup dengan Anda. Kok pengen nangis saya ya? Mungkin saya memang zaman dahulu adalah guru Anda. Nah sekarang Anda merasa seperti kenal saya. Aku adalah gurumu yang kalian sayangi. Aku adalah nenekmu, aku adalah ibumu, aku adalah mamamu. Apalah, yang penting kalian tidak boleh merasa sendiri. Satu itu. Kedua, ingat-ingatlah pesanku ya. Fokusnya ke Tuhan. Jangan ke berondong, jangan ke duda, jangan ke duit. Tuhan. Nanti pada masanya, dan saya harap Anda menunggu masa-masa itu. Kalau yang saya lihat dari bukunya, itu perjalanannya akan hari bagus yang banyak matahari terbit, yang banyak mekar bunga-bunga itu ada di bulan Februari, Januari akhir Februari. Nah itu, kencenglah ke Tuhan, ambil hadiahnya di masa itu, jangan sekarang.
Jangan Desember, jangan Januari. Adanya siklus kembali lagi, nakku sayang. Oke? Ya. Jadi dibilang berat hidup ini, iya berat. Dibilang tidak, iya tidak. Yang penting kalian waras, syukuri apa yang ada. Iso punya duit buat beli token, cicilan-cicilan terbayar, buat beli rokok, buat beli cemilan, buat beli bayar anak SPP, buat beli bensin, ya kan? Yang penting dinikmati sedikit-sedikit, nggak usah keblinger dengan tetangga yang punya Mercy. Nah, bentar berapa bulan lagi mereka kecekal KPK, kita nggak tahu. Ya, belajar gerah kita edewe itu belajar menerima kenyataan, ngono loh. Ya, yang kita punya tidak sama dengan orang lain hidupnya dengan suami berbahagia. Lah kok nasibku ditinggal anak dan suami? Ya sudah, toh kita hidup sendirian, kita harus menikmati. Kayak saya tidak punya, anak saya jauh di Nusa Dua, saya di Gianyar. Walaupun anak saya sudah dikembalikan ke saya, tapi cintanya saya dapat. Saya visit dengan dimensi 5, yaitu gaib. Saya bayangkan memeluk dia, saya tidak pernah kehilangan dia. Begitu caranya. Jadi banyak cara untuk kalian mewujudkan apa yang kalian tidak punya, gitu loh. Kecuali nek suami ya, jangan suami orang mbok kekepi, itu nanti kalau kebaca dukun itu sebagai disantet. Jangan ya, Dek. Kalau anak sendiri, ibu sendiri, kalian kangen, rindu, nah nanti akan ada nyambung gitu. Ya. Pokoknya saya cuman sebentar aja di sini. Bunda beri saya nasihat untuk kehidupan saya ke depan tentang pasangan karmik saya. 1, anakku BCB, dia karmik. Kalau dia karmik, Anda menuduh dia karmik, sebenarnya yang karmik ini siapa? Kok Anda mau dengan pasangan yang karmik? 1 itu. Kedua, apakah benar kalau dia memutus bukan kamu yang jengkang-jengkang, kejet-kejet, kehilangan energi dia? Kenapa? Karena begitulah candu. Begitulah GANJA. Begitulah heroin. Candu, kamu nyandu heroin. Kamu nyandu GANJA. Pasangan karmikmu itu adalah GANJA-mu. Kamu adiksi kepada energi karmik. Yang karmik di sini siapa? Coba jelaskan pada saya, BCB. Nah kan, emaknya kalau udah ngereok, mintanya nasihat malah diomelin. Mamahmu satu ini, emakmu satu ini memang random ya. Anak minta nasihat malah direokin. Coba jelaskan kepada saya, kalau kamu ditinggal sama pasanganmu yang karmik ini, kalian juga kejet-kejet. Berarti yang karmik siapa? Betul, kita. Ayo, lepasin diri dari energi-energi karmik. Kamu hanya butuh oksigen dari Gusti Allah. Tuhanmu pegangan kenceng, kamu gak bisa hidup tanpa Gusti Allah. Catat ini di kepalamu. Taruh di loh hatimu. Saya tidak bisa hidup tanpa Allah. Saya tidak bisa hidup tanpa Gusti Allah. Saya tidak bisa hidup tanpa Sang Yang Widiwasa. Saya tidak bisa hidup tanpa... Saya bisa hidup tanpa anak. Saya bisa hidup tanpa suami atau istri Anda. Gitu. Sehingga kekuatan itu kalian pegang dulu. Baru yang lain-lain infusnya turun, oksigen dari surga. Gitu, ya. Aku lapar. Mau makan dulu. Berarti belajar melepas kemelekatan. Iya, BCB yang melekat kepada dia, bukan dia yang melekat kepadamu. Dia melekat kepada ganjanya. Apa kui? Ya,
macem-macem. Apa yang kamu sebut dia karmik, suka tukang selingkuh, ya berarti memang dia kayak gitu, tukang selingkuh. Dia adiksinya ngejar-ngejar perempuan lain. Game online itu dewanya dia, bukan dirimu. Nah, gitu loh. Ya, aku lapar. Nanti kita nggak tahu ya, saya nggak janji. Saya kalau janji luput terus. Saya nggak janji, tapi saya berharap kalian melalui 2024 penutupan ini dengan hati tenang, hati ikhlas, nggak usah ribut sama berondong, duda, janda, ABG, taruh itu semua, itu siklus, itu tes, melekato kepada Tuhan. Sekarang waktunya melekat ke Tuhan, belum waktunya pacar-pacaran. Sekarang waktunya keberlimpahan, hadiah datang dalam bentuk material, belum hubungan. Kalau kalian mau berhubungan, mulailah bulan akhir Januari atau Februari, malah lebih aman. Saran saya seperti itu ya. Semoga kalian semua sehat, selamat, semangat. Cukup ngecasnya hari ini. Kembali fokus ke Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu. Kembali ke Tuhan. Kenali Tuhanmu. Kenali cintanya Allah, Tuhan, Yesus, Buddha, Wisnu itu bagaimana, ya, Nabi Muhammad itu bagaimana, pegangan itu, ya. 2024 kita akhiri dengan pegangan sama Tuhannya masing-masing, Allahnya masing-masing, ya. Mudah-mudahan saya sempat live lagi. Saya nggak tahu karena jadwal saya kacau, rancu karena banyak yang kesetrum. Ya, kalian nggak boleh kesetrum. Kan sudah dicas sama emak, sudah dicas. Ini setrum, berbahagia. Kalian harus berbahagia, glosor ke Tuhan. Dan semoga Anda sehat, selamat, semangat. Semua tagihan terbayarkan, semua hutang-hutang Anda lunas. Serahkan semuanya beban ke Tuhan. Ya, damaikan hatimu akhir 2024. Energi ini akan kalian bawa di 2025. Ya. Terima kasih semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu.